Saya itu sekolah kitab. Mereka papa saya pendeta, opa saya juga pendeta. Dan saya juga termasuk Kristen yang taat. Dulu tuh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tervede. Hari ini saya akan mengulas satu video dari seorang wanita yang seluruh keluarganya salah satu Kristen yang taat, yaitu bapaknya seorang pendeta, juga opanya seorang pendeta, dan dia seorang aktif di gereja yang taat ya. Mau tahu dengan videonya? Marilah kita simak video yang berikut ini. Semoga hari ini puasa kita berjalan dengan baik dan amal kita menjalani puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita lanjutkan video yang satu ini. Saya itu berlatar belakang dari agama Kristen Protestan. Jadi keluarga saya itu basicnya Protestan yang taat banget. papa sama Saya itu sekolah kitab. mereka papa saya pendeta, opa saya juga Pendeta. dan saya juga termasuk Kristen yang taat. Dulu tuh, jadi Basicnya sih emang dari keluarga Kristen Kristen. Protestan gitu. Ya, salah satu termasuk Kristen taat ya, yaitu bapaknya pendeta atau sekolah kitab, opanya juga pendeta, dan wanita ini juga salah satu Kristen yang taat ya. Oke, kita lanjutkan videonya ya, kayaknya serunya ini. Apa yang pertama kali membuat Mbak nih ya mulai mempertanyakan keyakinan Mbak? Maksudnya udah mulai meragukan. Sebenarnya Dulu tuh saya pernah berpikir ya, pas waktu masih SMA atau kuliah, kayak semester pertama itu, saya tuh pernah mikir untuk apa sih kita diciptakan gitu. Manusia itu diciptakan untuk apa? Terus kayak Tuhan itu itu kan maha ya. kenapa di dunia ini tuh ada yang Yang menderita, ada yang bahagia, ada yang sakit, ada yang sehat sehat kayak gitu kan, ada yang nggak sempurna gitu. gitu. Terus kemudian kayak kita kan waktu itu saya udah di 2000, Berapa ya, 2011 deh kayaknya terus saya mikir kita udah di tahun ini, dan dunia ini ini kan udah beribu-ribu tahun sebelum kita ada. orang-orang yang udah Pergi itu kemana jiwa-jiwanya? kalau memang di agama yang dulu saya Saya pelajarin kan itu yang saya yakinin itu kan kita akan menunggu ya di hari dari kehakiman terakhir gitu untuk terhitung dosa-dosa. kita sebelum nanti ada hari kiamat gitu. Cuman saya pikir apakah proses reinkarnasi Itu ada kayak gitu kan, karena basicnya memang memang mama saya juga Cina kan. jadi Ya, mungkin wajar ya, setiap manusia akan mencari tahu tentang ketuhanan. Mungkin kita sendiri juga pasti akan cari tahu ya, buat apa kita diciptakan dari dunia ini, iya kan? Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Pertanyaan itu muncul juga, terus kalau misalkan surga dan neraka itu ada kayak sepenuh apa sih, iya nggak sih sih gitu kan, orang-orang kan jadinya udah banyak banget kan. kan mas gitu kan. Terus kalau Tuhan itu maha. maha gitu kan, dan kita terus saya tuh ngerasa Rasa kayak gini, kita tuh kayak Tuhan itu bikin kita tuh kayak mainan gitu, kayak ciptaan dia tuh mau bikin ada yang hidup terserah dia, ada yang mati terserah dia, gitu ya nggak sih, dia mau bikin kehancuran di mana, mungkin kebahagiaan di mana, gimana tuh terserah dia. Tapi kalau emang dia bisa menciptakan ciptakan semuanya itu bahagia gitu kan. kan, kenapa enggak, kenapa harus ada yang sedih Nah, pertanyaan itu. Tapi saya nggak pernah kayak sharing sama teman-teman saya yang lain, yang mau yang yang Kristen, mau yang di luar. Kristen gitu kan, karena Kalau kita sharing masalah kayak gini kan sebenarnya pikiran kayak gini itu tuh harus ke orang yang juga open minded ya. ya. Jadi kalau misalkan dia Udah saklek dengan sesuatu, kita susah diskusi gitu, jadinya malah debat bukan diskusi gitu ya, sudah. Ya, kita harus sharing kepada orang yang lebih tahu ya. Sedangkan kita orang Islam juga kan pasti akan bertanya-tanya, pasti akan kita cari tahu kepada Pak Ustadz atau orang yang lebih dari berpengetahuan ilmu agama ya. Ya, sama dengan wanita ini, pasti mencari-cari jejak hidup atau mencari tentang ketuhanan yang sebenarnya ya. Kan pikiran-pikiran kayak gini kan menurut saya wajar ya gitu, itu muncul di masa-masa pertumbuhan gitu. gitu ya. Terus kemudian sampai Akhirnya suatu ketika saya saya pernah juga diskusi sama teman saya,
tentang masalah tentang hal kayak gini. Dia bilang ujung-ujungnya ya memang ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau Sama akal manusia gitu. Nah, saya itu nggak pernah berpikir untuk kayak keluar dari agama atau cari di luar dari agama atau kayak keyakinan saya sendiri gitu. Karena saya taat banget, bang saya juga ngajar sekolah minggu dulu. Iya, terus pelayanan juga di gereja gitu, dan nggak pernah kepikiran buat belajar di agama yang sama. sama sekali nggak pernah kepikiran. Jadi kayak Saya punya pertanyaan, ya udah kalau memang dapat ya udah, kalau enggak ya udah kita kan ngejalanin yang udah ada. ada aja gitu. Sampai Suatu ketika saya ketemu ketemu sama teman saya lah gitu, terus saya tanya apa apa yang menurut saya jalan pikirannya cara berpikirnya sama gitu. gitu kan. Tapi dia udah Islam dari lahir. Terus kebetulan Dia bilang meskipun dia Islam dari lahir, dia juga pernah mempertanyakan pertanyaan yang sama gitu kan. Akhirnya dia juga mencari berapa tahun dia mencari tentang apa yang dijalanin jadi udah benar atau belum. belum gitu. Akhirnya dia bilang gini, Saya bisa ngereferensiin satu YouTube YouTube sih, kata dia gitu kan. Coba. tapi ya terserah mau ditonton atau enggak aja. Dan itu YouTube-nya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu seorang ahli matematika, orang Amerika Kalau nggak salah dia berawal dari ateis. Juga kan inilah dari kita, teman kita yang agama Islam juga ya, dia dulu juga sampai sama ya, dia juga mencari-cari jati dirinya juga, mencari-cari tentang ketuhanan. Akhirnya dia mendapat teman yang mau diskusi, malah temannya diberikan saran untuk lihat satu video dari salah satu yaitu mualaf juga ya. Mari kita saksikan selanjutnya apa yang dia utarakan ya. Berawal dari Kristen, ateis, terus masuk ke Islam. Terus pas saya lihat, saya nonton, itu nggak berasa, nggak berasa sih pas di menit keberapa gitu dia kan menceritakan ceritakan tentang backgroundnya, juga. Terus dia membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran dia dan itu sama persis dengan apa yang saya pikirkan, yang saya tanyakan. Itu judulnya The purpose of life. Jadi begitu dia sebutkan ayat Al-Baqarah gitu, saya dengan spontan itu mendownload My Quran di handphone. Nah, kalau aplikasi Quran kan sebenarnya banyak ya di Play Store gitu kan, atau di store di handphone kita. di My Quran itu ada kayak apa namanya catatan kaki. Jadi pas saya baca, oh gini gitu alasan kenapa Nabi Adam itu diciptakan. kan kayak gitu. Terus habis itu saya baca Baca lagi ke bawah tentang Bani Israel tuh ini artinya, oh Yahudi tuh ini artinya gitu. Jadi semakin saya nggak ngerti gitu, maksudnya semakin saya baca baca semakin saya penasaran gitu kan, semakin kayak oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini. jadi saya baca terus sampai Al-Baqarah itu habis. Yes, tapi nggak dalam satu waktu ya, Karena setelah itu saya mencari literasi lain dari Kristen gitu. jadi saya bandingkan, gitu di Kalau di yang sebelumnya dipelajarin kayak gini, yang di sini kayak gini, kayak gitu. akhirnya beberapa waktu gitu saya belajar terus, Saya cari informasi lainnya, termasuk saya tonton juga Khalid Basalamah. tentang sirah nabawiyah kayak gitu kan. Terus Saya baru paham, kayak gini. Terus Felix Shaw salah satunya juga tentang sejarah peradaban Islam itu, Masya Allah, itu emang dia keren banget sih gitu kan. Terus saya lihat, oh jadi kayak gini gitu. Jadi maksudnya banyak banget hal-hal yang saya tulis dan saya bandingkan yang sebelumnya saya nggak tahu, terus jadi tahu, oh kayak gini ini gitu kan. Itu luar biasa sih Al-Baqarah. gitu, luar biasa banget. Dan setelah itu Ali Imran yang membahas tentang Isa. Jadi saya nggak ngerti kenapa urutannya itu bisa pas kayak kayak gitu kan. Nah setelah itu gitu kan. Saya udah yakin sebenarnya Islam ini agama yang benar. ini kayak disingkat aja ya gitu kan. Jadi Habis itu saya galau tuh, wah ini gimana, karena masalahnya di dunia ini yang dilawan banyak. gitu kan. Basic dari background dari keluarga yang Benar-benar kuat, Kristen yang kuat. terus adat yang kuat juga. Jadi Itu salah satu hal yang bikin saya saya nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Meskipun saya udah yakin kalau kita sudah tahu sesuatu yang benar, tapi kita nggak mau mengambil itu kan artinya kita kufur ya. gitu kan, kita menutup diri kita untuk hal-hal kayak gitu. Dan
Sampai Akhirnya suatu ketika ada di tempat kerjaan saya. ya customer kita itu seorang dokter ya. Jadi dia tuh habis operasi, Di malam-malam pulang ke rumah, dia tidur gitu. habis itu subuhnya dibangunin sama istri udah nggak ada. Nah, saya kan yang mesen. Senin kayak karangan bunga, tapi itu masih biasa aja gitu. Terus saya 1 minggu kemudian om saya meninggal. Saya datang kan mewakili keluarga ke kota. Kota sana. Ternyata masih biasa aja. Itu juga sih masih nggak gimana-gimana. Minggu depannya di sebelah Nya kantor saya kerja, itu penjaga yang sebelahnya itu pas lagi buka gembok, habis itu dia meninggal di situ. jadi itu bagi-bagi banget kan. Bayangin kita datang terus ngelewatin Ada mayat terkapar di situ karena polisi pun nggak berani ngapa-ngapain sebelum ada apa direkturnya gitu kan. Di situ saya baru baru ngeh gitu. Maksudnya kayak seolah-olah disentil. gitu ya kan Mas, kayak kamu udah Udah tahu nih yang bener nih, tapi kan ajal kita nggak ada yang tahu kapan. kan gitu kan. Kalau kamu maksudnya Dia masih takut sama hal-hal dan konsekuensi yang akan dihadapin ke depan, depannya atas pilihan ini. Terus tiba-tiba ajal datang tapi saya belum. Muslim itu yang saya takutin. Terus itu saya Selama kayaknya sih 2 2 mingguan kayak gitu tuh. Wah, tiap malam saya nangis terus. Saya bingung saya harus kayak gimana gitu. Maksudnya ujuk-ujuk datang ke masjid minta bimbingan kan nggak mungkin. mungkin ya gitu kan. Jadi Saya nggak tahu tuh harus kayak gimana. Akhirnya saya cerita sama, seorang teman saya, teman kuliah, tapi ternyata dia juga nggak bisa ngasih arahan. Akhirnya saya cerita sama teman kantor saya gitu kan. Akhirnya dia bisa ngasih arahan. yang ternyata saya dikenalin sama ibu. Ibu umi-umi yang sunnah gitu kan. Dan dia juga tadinya mau Syahadatin di MT mereka, di kajian mereka. Qadarullah pas waktu mereka Kita tahu background saya gini. si umi-umi itu kan ya Apa ya? Punya relasi yang kuat sama ustadz-ustadz yang besar, termasuk Ali Hasan. Jadi Ali Hasan itu emang sering isi di Di situ, di masjid itu. Ya udah akhirnya mereka bilang, oh ya udah ini dikasih nomornya MCI Pade Romadi. Iya. Akhirnya saya ketemu ke kantor sekretariat MCI yang di Tebet. ya di situ sih ya syahadatnya di situ. Jadi Terus perjalanan sampai mualaf kayak gitu karena awalnya saya juga sebenarnya gimana ya gitu, maksudnya prosesnya saya kasih tahu dulu, terus saya pindah, apa saya pindah dulu, terus saya kasih taunya nanti. nanti gitu kan bingung ya. Cuman kan kita nggak ada yang tahu. Mas sekarang kita ngobrol 5 menit kemudian akan terjadi apa? Kita nggak tahu gitu kan. Yang menguatkan saya, akhirnya saya baca ulang. Saya baca Surah Al-Baqarah itu saya meyakinkan diri itu di ayat 48. di situ yang dituliskan Takutlah kamu akan hari kiamat yang tidak ada satupun pun yang dapat menolong kami, bahkan siapa pun nggak bisa. bisa kan. Jadi intinya yang mempertanggungjawabkan diri Kita sendiri gitu kan. orang-orang terdekat kita pun nggak bisa. Bisa gitu kan. Jadi ya udah Akhirnya saya pikir ya udah saya muslim dulu masalah gimana nanti di belakang belakangnya ya udah kita hadapin kayak gitu. gitu sih. Oke, sekian dari video ini. Ya biarpun singkat tapi seru juga ya. Ceritanya ini keluarganya semuanya taat ya. Bapaknya ahli kitab, opanya pendeta. Itu yang sungguh seru. Oke, bagaimana tanggapan Anda dengan video saya ini? Tolong di like, subscribe, dan berikan komentar ya. Semoga kita tetap selalu istiqamah. Dan dalam bulan puasa ini semoga kita terus berpuasa dan taat ya. Semoga amal kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.